Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas jenderal-jenderal yang paling kejam saat perang di Aceh. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Jika kita baca buku G.C. White yang berjudul G.B. Pankhurst, Life and Legend, terbitan Fibula Pandishok pada tahun 1976, maka salah satu jenderal Belanda yang tercatat dalam sejarah yang berperilaku kejam adalah Letnan Jenderal G.B. Pankhurst. Akan tetapi, jika kita baca buku lainnya yang ditulis oleh Wicker, maka Jenderal Pandalen juga termasuk yang paling kejam. Malah, politik tangan besi yang dijalankan oleh Pandalen merupakan kelanjutan dari kebijakan seniornya, yaitu Pankhurst. Kekejaman kedua jenderal Belanda itu pula yang membuat perang Aceh berlangsung sangat lama, yakni hingga 69 tahun. Belanda pada akhirnya menyadari bahwa orang Aceh tidak bisa ditekan dengan kekerasan. Semakin ditekan, maka semakin keras pula perlawanannya. Oleh karena itu, para pengganti Pankhurst dan Pandalen kemudian menjalankan politik yang lebih lunak dengan pendekatan yang lebih manusiawi, sehingga bisa membuat tensi perang di Aceh berkurang, meski wilayah kekuasaan Belanda dan patroli tentera Belanda tetap saja diserang. Tentang kekejaman Pankhurst dan Pandalen selama menjadi gubernur sipil dan militer di Aceh, teman-teman juga bisa membaca buku-buku lainnya, seperti buku yang ditulis oleh E.B. Kijkstra maupun buku yang ditulis oleh Paul Pamphile yang berjudul The Aceh Orlog yang diterbitkan pada tahun 1969 di Amsterdam. Sementara itu, dalam buku The Dutch Colonial War in Aceh dijelaskan bahwa Letnan Jenderal Pankhurst merupakan salah seorang perwira tentera Belanda yang namanya berkibar lama di Aceh. Ia berhasil menapak karirnya sampai ke jenjang jabatan gubernur sipil dan militer Belanda di Aceh pada tahun 1898 hingga 1904, dan selanjutnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1904 hingga 1909. Di tahun 1890, dalam peperangan di Cadik Aceh Besar, Pankhurst cedera dan luka parah di bahu dan kakinya. Disertai penasihatnya, yaitu Dr. Snok Horgonye, ia melaksanakan politik kekerasan di Aceh dengan menggerakkan kekuatan militer secara besar-besaran untuk menghancurkan kampung-kampung yang didiami oleh para pejuang Aceh. Politik kekerasan selanjutnya diteruskan oleh Pandalen. Namanya banyak dibicarakan, terutama dalam Long March selama 163 hari ke pedalaman Aceh yang disertai 10 Brigadir Marshosi sejak tanggal 8 Februari tahun 1904. Tangannya berlumuran darah rakyat Aceh karena tindakan pembersihan yang dinilai sama kejamnya dengan Pankhurst. Dalam buku yang ditulis oleh Wicker, kebijakan tangan besi itu dikritik habis-habisan kerana tak mampu membuat kekuasaan Belanda di Aceh aman. Kekerasan yang dijalankan oleh Pandalen itu juga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ia dicopot dari jabatan gubernur sipil dan militer Belanda di Aceh kerana politik kekerasannya tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi, malah membuat persoalan pemerintah Hindia Belanda di Aceh bertambah rumit dengan biaya perang yang terus membengkak. Tetapi Pandalen yang rela mundur dari jabatannya itu merasa dirinya hanya sebagai korban. Ia berdalih politik kekerasan yang dilakukannya di Aceh hanya meneruskan kebijakan Pankhurst selaku seniornya di Aceh. Selain itu, dalam kolonial Preslek tahun 1908, Belanda mengakui bahwa
politik tangan besi Panhus yang kemudian dilanjutkan oleh Pandailen itu menyebabkan kalangan ulama dan rakyat Aceh terus membangkitkan perlawanan. Banyak ulama terkemuka di Aceh yang syahid dalam perang masa itu. Di antaranya adalah Tengku di Alu Ketapang, Tengku Qadhi, Tengku di Cok Cicim, Tengku Leman, Tengku Cik Payabakung, serta beberapa ulama terkemuka dari Tiro. Kekejaman Panhus dan Pandailen di Aceh juga dikecam oleh bangsa Belanda sendiri. Surat khabar Apon Pos yang terbit di Den Haag mengkritik habis kebijakan tersebut. Hal yang kemudian menyebabkan Pandailen mengundurkan diri di Aceh. Aceh yang tidak bisa ditaklukkan dengan kekerasan dan perang itu akhirnya menyadarkan Panhus. Ia menyarankan beberapa kebijakan untuk memulihkan suasana di Aceh, tapi semuanya sudah terlambat. Terbitnya buku The Third Pander Aposti Pandailen door Gayo Alas and Batak London sempat menggemparkan pemerintah Hindia Belanda. Buku yang ditulis oleh G.C.G. Kempes itu dengan detail menceritakan tentang pembantaian yang dilakukan oleh Pandailen selama perang di Aceh. Salah satunya adalah pembantaian 4.000 warga Gayo di Kutareh Gayo Lues. Kempes merupakan ajudan Pandailen yang menyertai perjalanan 163 hari ke dataran tinggi Gayo hingga ke tanah Batak di Sumatera Utara. Saat itu, Kempes berpangkat kolonel dan bertugas sebagai staf di bagian umum. Ia memaparkan berbagai kesaksiannya atas tindakan Pandailen dalam perjalanan dengan 10 brigade pasukan Masosi itu. Namun, tentang jumlah korban pembantaian di Kutareh yang dilakukan oleh pasukan Pandailen itu punya beberapa versi. H.C. Zengraf dalam buku Aceh yang diterbitkan di Batavia menyebutkan bahwa jumlah rakyat Gayo yang dibantai sekitar 2.992 orang, terdiri dari 1.773 lelaki dan 1.149 perempuan. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.